nih ya, ini kan sebagai penulis dan juga sebagai produser, apa pesan utama yang ingin Bapak sampaikan kepada penonton, khususnya kepada generasi muda melalui film Tak Kenal Maka Ta'aruf ini, Pak? Terima kasih, Pak. Halo teman-teman media, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga sehat selalu ya. Saya lagi agak nggak sehat, jadi saya berdoa semoga yang lain sehat. Amin. Oke, terima kasih. Jadi awal mula saya menulis novel ini sebetulnya atas atas advice juga dari teman-teman sineas. Cobalah bikin sebuah novel yang segar, lucu, romantis, tapi juga membawa message begitu ya, message pada generasi muda, mempunyai value kebaikan begitu ya. Dan akhirnya muncullah judul Tak Kenal Maka Ta'aruf. Novelnya saya tulis itu, apa yang menjadi message atau value di situ adalah agar generasi muda mempunyai sebuah perspektif yang lebih luas lagi, bahwa di zaman sekarang ini status hubungan antara cowok dan cewek itu tidak sekedar pacaran atau HTS, hubungan tanpa status, tapi sebetulnya yang lebih kuno dari itu, lebih lama dari itu, sejak Nabi Muhammad dilahirkan itu ada sebetulnya kaidah dan norma dalam Islam bagaimana cara menemukan jodoh yang terbaik gitu, yang itu message yang coba kita deliver kepada para penonton melalui motion picture ini. Jadi pilihan gitu ya, kita menyediakan pilihan, kita tidak memaksakan, tapi kita menyediakan pilihan, kita memberikan khasanah pada teman-teman generasi muda, bahwa ini loh, pacaran itu nggak cuman begini dan begini, tapi ada loh ya, tuntunannya. Kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaan ini sebenarnya lebih ke arah ke diri saya sendiri sebenarnya. Apa sih kesuksesan yang ingin saya capai? Sebenarnya boleh dikatakan bahwa melalui film ini adalah bentuk monumen hidup saya. Jadi saya ingin agar melalui film ini itu menjadi satu modal bagi hidup saya nanti untuk menghadapi kehidupan saya selanjutnya sebagai seorang manusia nantinya yang akan kembali nanti ke jalan yang memang nanti kita akan hadapi nanti di akhirat nanti. Insya Allah film ini menjadi amal jariah buat saya, dan insya Allah apa yang saya buat di sini menjadi kebaikan buat semuanya. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Tompul ya. Dan selanjutnya kita akan bertanya nih ke sutradara kita, Bapak Toma Margens. Ini terkait pemain utama, Pak Toma ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah datang ke gala premiernya TKNT, Tak Kenal Maka Ta'aruf. Semoga teman-teman disehatkan semua. Amin. Menjawab pertanyaan itu, kita memang tim dari PH itu sempat lama juga ya Pak, mencari siapa yang Joya, siapa yang cocok untuk Faris, hingga akhirnya kita menemukan ya memang Fadi dan Saskia nih kayaknya yang cocok, karena secara kepribadian mereka gitu, ketika kita casting, kita lihat, datang ke kantor dan segala macam, itu memang sudah ya menurut kita sih sudah mempresentasikan tokoh, karena kan ini kan dari komik lagi, dari novel ya. Jadi di novel itu sudah jelas Joya tuh harus begini, terus Faris tuh begini. Terus sempat lama sebenarnya. Tapi ketika kita menemukan dua orang ini dan mereka itu mau belajar, ya kan, apalagi mereka juga masih muda, mereka mau belajar gitu. Ketika kita acting coach, persiapan sebelum syuting itu mereka antusias dan selalu datang tepat waktu gitu. Sampai akhirnya di film pun kalau menurut saya mereka membawakannya dengan tulus dan tidak dibuat-buat gitu. Jadi insya Allah akan terasa hangatnya ke penonton. Oke, terima kasih.
Saskia, di sini kan kamu berperan sebagai Zoya ya. Zoya ini kan bisa dibilang digambarkan memiliki filofobia, ketakutan untuk jatuh cinta karena trauma masa lalu. Pernah trauma masa lalu jatuh cinta? Bukan itu pertanyaan ya. Pertanyaan bukan itu. Dari peran sebagai Zoya ini, seberapa besar film ini mempengaruhi pandangan Saskia sendiri terhadap konsep ta'aruf sebagai cara mencari pasangan di tengah budaya dating modern, dan apa pesan yang ingin Saskia sampaikan kepada teman-teman seusia Zaskia dari karakter ini ya, teman-teman Gen Z-nya Zaskia ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk datang hari ini. Tadi udah nonton ya? Doanya semoga teman-teman semua menikmati filmnya sama seperti kita semua di belakang layar menikmati proses pembuatannya. Kalau misalnya untuk filofobia ya tadi, kalau menurutku untuk mungkin teman-temanku dan anak-anak seusia aku mungkin pasti pernah ngerasain sakit hati atau kecewa karena hubungan dan lain-lain. Tapi masalahnya di Zoya ini lebih dalam daripada itu. Dia tuh udah sampai fobia, bukan cuman karena mungkin di masa lalunya pernah ketemu sama laki-laki yang mengecewakan dia, bukan cuman itu, tapi juga dari background keluarganya yang mengakibatkan dia memiliki trauma terhadap jatuh cinta. Tapi mungkin yang Saskia belajarin setelah memerankan Zoya, yaitu pertama, ternyata cinta yang benar itu cinta yang baik, yang bikin kita ngerasa aman, yang bikin kita ngerasa senang, dan yang bikin kita nggak takut, walaupun mungkin kedepannya banyak resiko, banyak ketakutan ya sebenarnya, tapi somehow kita ngerasa aman, dan aku rasa itu cinta yang tulus dan yang baik. Terus yang kedua mungkin soal ta'aruf. Dulu juga Saski sebelum memerankan Zoya dengar kata-kata ta'aruf tuh kayak menyeramkan ya, kayak udah pengen dinikahin aja gitu loh. Tapi turns out ta'aruf itu proses pengenalan sebelum ke jenjang yang lebih serius, dan yang digambarkan oleh Zoya dan Faris di film ini ternyata ta'aruf tuh bisa sweet juga, ternyata ta'aruf tuh bisa gemas gitu, nggak yang kaku-kaku banget. Dan itu mungkin yang aku senangin dari film Tak Kenal Maka Ta'aruf, rasa mudanya Zoya dan Faris ini tuh masih kelihatan, dan itu sih dari Saski paling menonjolnya. Iya, boleh tepuk tangannya untuk Zaski ya. Sudah jadi penasaran sama karakter di film yang temanya ta'aruf, dan apa pesan utama yang ingin disampaikan Fadi, atau mungkin yang selama menjalankan syuting ada kesan-kesan apa tentang ta'aruf ini sendiri dari si Fadi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk tim dari Pak W, tim casting, semuanya dari tim produksi Tak Kenal Maka Ta'aruf sudah memberikan kesempatan aku untuk memerankan Faris. Terima kasih juga untuk media-media yang sudah hadir. Kenapa aku tertarik untuk bergabung di proyek ini, karena aku juga memiliki alasan yang kurang lebih sama dengan Pak Wahyudi, yaitu untuk memberikan tahu kepada banyak teman-teman di luar sana, especially Gen Z, bahwa sebenarnya ta'aruf itu tidak se-strict itu. Dan ta'aruf itu kan, ta'aruf sendiri kan secara definisi kan artinya perkenalan. Jadi pada dasarnya ya sebenarnya itu untuk perkenalan aja. Gimana prosesnya, balik lagi ke yang menjadi peserta ta'arufnya. Aku juga membaca skenario-nya, aku membaca sinopsisnya, dan aku tertarik sekali gimana memainkan film religi, ada komedinya juga, dan dikemas dalam film. Jadi itu dia. In general apa? Pribadi, secara pribadi. Oh, tapi nggak ke dia kan? Enggak, masing-masing dong. Ya kalau mau sama masing-masing, kalau mau sama satu sama juga nggak masalah ya. Enggak harus jawab ya. Boleh tepuk tangan dong untuk Saskia dan Fadi ya.
Pancingan aja. Dia yang ngomong ya, bukan saya. Oke, ini selanjutnya pertanyaan untuk Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktu untuk hadir sore hari ini. Makasih banyak. Pesan yang disampaikan lewat Cleo ini, setiap orang itu bisa berubah. Dan setiap perjalanan hidup itu bisa ngerubah kehidupan kita, bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih buruk juga. Dan dari Cleo aku belajar, Cleo menjalani cinta yang salah, dan menurut Cleo cinta sejati itu ialah yang mendekatkan dia ke Allah, bukan menjauhkan dia dari Allah. Dan dari situ menurut aku hijrahnya Cleo ini bukan cuma untuk menubah penampilan, tapi juga mendekatkan hati, diri ke Allah untuk menjadi yang lebih baik. Dan pesan juga yang aku dapetin dari Cleo, dari dia hijrah itu, dia banyak banget belajar Kak. Jadi dia baca Al-Quran, belajar surat-surat, dan aku diri sendiri juga sebagai Dinda juga ikut belajar dari Cleo menjadi pribadi yang lebih baik. Wah, luar biasa banget ya. Semoga memerankan Salahuddin. Ini apa nih pengalaman yang paling berkesan selama berproses dan memerankan karakter Salahuddin ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, terutama teman-teman dari media yang udah hadir di sini dan juga udah nonton juga. Aku memerankan Salahuddin di sini, pelajaran yang aku dapetin itu banyak banget. Yang pertama adalah kita sebagai manusia jangan terlalu berharap kepada seseorang, karena belum tentu orang itu suka sama kita, gitu loh. Kita bisa aja menentukan jodoh kita sama siapa aja, tapi belum tentu jalan kita untuk mau sama orang ini belum tentu, gitu loh. Nah, terus yang kedua, aku challenge di karakter Salahuddin ini adalah berpantun gitu. Jadi banyak banget yang aku pelajarin dari Pak Toma juga, ngasih referensi. Itu sih. Itu aja sih. Iya. Terima kasih. Aslinya kamu orang Jawa ya, dari namanya udah kelihatan banget ya, Ika Diharjo. Terus di sini kamu harus memerankan karakter Fatima yang orang Batak. Gimana proses kamu ya menyesuaikan diri, terus apa aja sih yang bikin kamu akhirnya yakin, pede untuk ngambil peran Fatima di film Tak Kenal Maka Ta'aruf? Iya, kebetulan di sini depan saya langsung ada Pak W ya, saya langsung deg-degan ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya, teman-teman media yang sudah hadir dan support film kami Tak Kenal Maka Ta'aruf. Tadi pertanyaannya tentang kenapa saya orang Jawa bisa mengambil project menjadi orang Batak gitu ya Pak. Terus proses penyesuaiannya. Prosesnya seperti apa? Oke, jadi bagaimana Pak W? Sejujurnya saya waktu itu sedikit ragu sih, karena di sini kan saya terbiasa memerankan peran sebagai orang Jawa, dan di sini saya diberi challenge untuk menjadi orang Batak yang memang dari gesturnya, dari logatnya, dari kebiasaannya mungkin sedikit berbeda dan mungkin amat sangat berbeda dengan orang Jawa. Sebenarnya waktu itu banyak sekali proses yang saya lalui dan sempat menangis juga. Karena waktu dalam berproses Pak W izin ya, Pak W bilang saya kurang Batak gitu. Sempet saya mau diganti itu, benar Mas. Waktu itu sempat mau diganti kayak, oke, kamu kayaknya jadi logat Jawa aja deh, nggak usah Batak. Tapi di situ saya merasa sedih. Kenapa? Kan memang ini awalnya Fatimah memang untuk orang Batak. Gak apa-apa, saya bisa Pak. Coba, saya akan mencoba lagi mungkin dengan coaching atau apapun itu, saya akan berusaha sebaik mungkin. Dan benar, waktu itu saya diberikan coach Mbak Jagar, mungkin di sini ada dan hadir. Terima kasih Mbak Jagar sudah membantu saya dalam berproses dari Ika Diharjo menjadi Fatimah.
Dan itu proses yang sangat luar biasa. Pada intinya memang ketika saya mendapatkan proyek Tak Kenal Maka Ta'aruf menjadi seorang Fatimah yang Batak banget ini, yang salah satu sahabatnya Zoya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya karena ini adalah Ika Diharjo yang keluar dari zona nyaman gitu. Oke. Sepertinya itu yang bisa saya jelaskan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Iya, sebelumnya izinin saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Wa Titi Mangsa, kepada Pak W, Pak Mim, Pak Edwin, Pak Erik, Pak Toma atas kesempatannya untuk saya memerankan sebagai Anissa. Makasih banyak juga kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang udah menyempatkan hadir ke sini, udah menerobos kemacetan. Mungkin tadi menjawab pertanyaannya, pandangannya tentang ta'aruf di era sekarang ini. Awalnya aku juga mikir ta'aruf itu tuh apa ya, kayak sesuatu yang kaku, mungkin ya, kayak jauh lah dari kehidupan anak-anak zaman sekarang, yang dimana kayaknya semuanya butuh perkenalan lebih dekat dulu kali ya kalau sekarang tuh. Tapi setelah aku terlibat dari film ini, aku merasa sebenarnya ta'aruf itu menurut aku semuanya tentang iman dan niat sih Kak. Justru dengan ta'aruf ini kita tuh belajar untuk tidak terburu-buru di era sekarang yang apa-apa serba cepat. Kita belajar untuk lebih sabar, menikmati prosesnya, dan fokus terhadap satu tujuan. Karena ta'aruf itu kan tujuannya sudah jelas untuk menikah, gitu. Oke, terima kasih Ina jawabannya.